rame banget tentang ini dia nih. Artis dangdut. Ini artis dangdut. Kayak gini, ada situasi tentang ngerating para penyanyi dangdut. Aduh. Kita lihat videonya aja dulu ya. Ini ada videonya lagi ramai. Yuk. Ini lagi rame. Ya Allah banget. Ini lagi rame gara-gara kamu dibilang katanya. Sebetulnya itu video sangat lama ya. Lama banget 3 tahun yang lalu. Kok muncul lagi sekarang kenapa ya? Nggak tahu deh. Dan sebetulnya ya Lesti juga ya ngurut-ngurutin aja dan semuanya juga pasti temenan juga. Bener, dan itu juga semuanya udah clear kok, udah nggak ada masalah apa-apa lagi. Dan setelah kejadian itu pun Lestinya udah langsung nyamperin aku, kita udah ngomong segala macam. Ya pasti Lesti jadi nggak enak juga ya. Tapi suamiku sampai nangis banget loh katanya, sakit hati. Karena ada diungkit lagi masalah ini. Karena kita udah lama mendem dan aku juga jujur aja pas lagi masalah ini tuh aku bener-bener trauma banget. Beneran? Trauma banget, karena semuanya nyerang gitu kan, ya, orang-orang nyerang. Kan lu cuek, orangnya cuek. Tapi itu kebangetan nyerangnya. Aku tuh kena psikis ya? Iya, kena mental. Kena mental. Aku sampai nggak megang handphone selama 2 minggu, demi Allah. Aku nggak megang handphone. Biasanya cuek-cuek aja. Kali ini lu... Ini kalau 1-2 biji doang mah ya nggak apa-apa ya. Ini sampai banyak banget, DM tuh setiap hari masuk terus... Isinya apa? Ya menghina, mencaci dan memaki. Gara-gara? Ya gara-gara waktu itu kan pas ada kejadian itu aku bilang ya aku balas videonya kayak ya nggak apa-apa suara aku jelek, alhamdulillah tapi hoki aku bagus gitu loh. Semuanya tuh pada wah nyerang. Terus video-video lama aku, video-video aku nyanyi bermunculan gitu. Terus aku komen-komennya tuh ya ternyata emang jelek. Kapan gue bilang kalau suara gue bagus gitu? Enggak, suara lu bagus. Tapi dari dulu aku bilang suara gue jelek gitu. Tapi nggak apa-apa, tapi kan dia nangis, ada lagi yang lebih. Itu ya suaminya kan? Ini. Tapi ya kalau gue lihat ya, dia nangis. Dengan kesian abah sampai nangis itu, berarti dia tuh sayang banget sama lu. Sayang. Udah nyatu banget loh. Banget. Yang lu rasa dia rasa. Tadi dia lebih muda ya? Lebih muda. Karena pas kejadian itu muncul lagi, rame lagi, aku trauma lagi ya. Luka lama yang sudah sembuh keluar borokan lagi aku, bener-bener aku yang ini apa gitu, rame lagi ini, aku bener-bener udah aku nggak megang handphone tanpa trigger apapun ya. Tanpa ada triggernya juga sih yang oh iya saya kok nggak dikasih tahu. Jangan dong. Ya terbalik gini. Oh gitu. Enggak sampai nangis, enggak, tapi lu dia sikapnya nenangin lu. Kalau depan lu pernah gitu juga nggak? Enggak, kemarin pas yang kejadian ini ya dia benar-benar sakit hati banget. Dia aku lihat. Tapi ya kata orang kan, ya resiko jadi artis, jadi public figure harus siap dong dikomentarin sama orang-orang. Ya tapi di sisi lain kan manusia juga punya rasa. Iya benar, saya juga makhluk hidup kan ya, punya sedih juga sih aku. Pi, ada tips gak gimana caranya supaya bisa dengan bijak menanggapi komentar orang-orang tentang kita? Ya nggak, sekarang ini kan udah bukan kayak zaman dulu. Semua orang kan udah bisa komen. Kita kan nggak bisa memaksa, tidak bisa meminta semua orang suka sama kita. Ya apapun, kalau misalnya namanya hater sampai kapanpun kita juga nggak usah. Kalau kayak berantem ibaratnya kan kayak kita kayak mukul angin, bener nggak? Capek juga kan kita mukul angin. Udah aja, anggap aja komennya mereka yang baik ya kita anggap baik buat kita, doa buat kita. Kalaupun amit-amit ada yang ngedoain kita jelek, nggak apa-apa, itu jadi ladang pahala buat kita. Yang penting kamunya ikhlas gitu, itu kedewasaan kamu. Insya Allah Allah akan mengganti semuanya jauh lebih baik. Kalau orang mau ngejatuhin kamu, berarti orang itu jauh di bawah kamu, kamunya di atas, berarti pengen dijatuhin. Jadi udah kamu tenang aja, kamu ikhlas, insya Allah nanti kamu akan. Toh orang itu juga kadang tidak dengan serius, kadang-kadang bisa sambil gitu-gitu doang. Apapun itu udah kamu ikhlas aja. Aku sedih dengernya makanya. Aku serius, jadi nanti Allah akan terus. Aku tuh percaya nggak percaya. Dari pertama kali punya Instagram, dari followers 1 sampai sekarang, nggak pernah satupun ada komentar yang aku balas, kecuali kawan. Misalnya kayak gini, semangat. Kalau ada orang yang memuji, amit-amit ada yang ngejatuhin, nggak ada satupun yang aku balas. Kecuali kawan ya, misalnya kawan ya. Tapi kan kadang-kadang kan kita pas lagi baca, kalau lagi relax, lagi happy mah, haters juga kita bercandain. Tapi kalau kita lagi capek lagi tuh jadi baca boleh, dibaca boleh, diterima di dalam hati aja. Kalau memang itu menyakitkan buat kita, ya kita ikhlasin. Udah itu aja, kuncinya cuma itu doang. Lu sih. Kok
siap gua. Gua depan. Tapi padahal target udah bisa, tidak dia tadi nganggur. Lu mau ngomong apa ke Chris? Ih, nangis lagi dia. Ayo. Udah bisa diem nggak pianonya? Sayang, makasih selalu jadi garda terdepan buat aku. Selalu belain aku, selalu lindungin aku. Makasih udah mencoba buat bikin aku nyaman tinggal di dunia ini. Terima kasih. Love you. Beruntung ketika kita mendapatkan pasangan hidup kita yang benar-benar melengkapi kekurangan kita. Membuat stay dengan goyahnya kita. Ya. Dan Chris melakukan itu ya? Ya, aku ngerasa aku sangat beruntung punya suami kayak Chris. Yang dulunya aku mikir kayak, pasti ini semua gue yang akan nge-handle semuanya gitu. Tapi ternyata dari mulai yang kecil sampai yang ke yang besar, dari mulai bukan masalah aku sampai ke masalah aku aja, dia bener-bener kayak garda terdepan banget, ngelindungin banget. Dia bikin supaya gimana caranya supaya anak sama istrinya nyaman, jangan keganggu gitu. Yang biasanya lu membuat banyak orang nyaman, lu banyak mikirin orang, sekarang ada mikirin lu, jadi lu tuh kayak diistimewakan, diratukan istilahnya ya. Betul. Apalagi aku terharu banget pas yang kemarin yang kasus ini, yang berita ini ada lagi. Dia benar-benar terpukul banget. Aku lihat pakai mata kepala aku sendiri tuh, dia di belakang rumah lagi di meja makan, dia benar-benar gini. Kamu kenapa? Padahal bukan ke dia ya, ke elunya ya? Aku nggak mau kamu kepikiran, katanya gitu. Udah, kamu jangan main handphone dulu ya, aku nggak mau kamu kepikiran, biar ini semua aku yang handle aja, kamu tenang aja, aku bakal lindungin kamu, katanya. Dia demi Allah dia ngomong kayak gitu, kayak Allah baik banget. Mudah-mudahan bisa saling jaga terus ya. Silakan. Beruntung ada seseorang. Ini kita akan hadirkan seseorang yang lainnya, artis juga, cantik juga, artis juga, tapi aduh, kasihan lah pokoknya. Habis sedih-sedihan. Apa kasihan, penasaran? Kita panggilin aja dia. Yuk, ini dia. Cika Jessica.